Halo rekan Pots Group, kembali lagi di Pots Group Podcast is Group. Nah, di sini kita bersama lagi dengan Kak Alfi. Nah, hari ini kita mau bahas apa nih, Kak? Apa nih enaknya? Kayaknya kita bahas tentang buyer ekspor ya, Kak. Okay, karena kan boleh, dari kemarin tuh banyak banget nih di TikTok yang nanyain gimana sih, Kak, cara mendapatkan buyer ekspor. Nah, sebenarnya dalam kegiatan ekspor impor itu buyer itu merupakan ujung tombak dari proses ekspor. Meskipun barang yang diekspor sudah selesai dan udah siap gitu untuk diekspor, tapi kalau masih belum mendapat buyer yang berasal dari luar negeri, maka prosesnya belum dikatakan berhasil nih ya, Kak ya. Betul. Nah, apakah teman-teman di sini sebagai pemula ekspor pernah mengalaminya atau sedang mengalaminya? Nah, permasalahan yang dialami oleh para eksportir pemula ini ketika dia tidak mendapatkan buyer itu artinya dia kayak nggak punya koneksi ya, Kak. Maksudnya tidak memiliki koneksi ataupun penawaran dan tidak memiliki penawaran potensial dari buyernya. Betul. Lalu gimana sih cara kita untuk bisa mendapatkan buyer potensial? Nah, di sini kita bakal bincang-bincang soal cara mendapatkan buyer bersama Kak Alfi. Oke, Kak, gimana nih kabarnya? Udah lama kan kita nggak bikin video juga ya, Kak? Aduh, alhamdulillah baik banget. Oke, langsung aja kali ya, Kak, ke pertanyaannya. Sebenarnya dalam ekspor impor itu kan yang paling penting itu buyer ya, Kak. Kalau misalnya kita ada buyer itu artinya kegiatan ekspor kita itu berhasil gitu. Iya, betul. Nah, sebenarnya buyer ini tuh apa sih, Kak? Jadi dalam suatu transaksi perdagangan dikatakan berhasil itu ketika terjadi jual beli ya, adanya transaksi nominal seperti itu. Jadi apa sih itu buyer? Nah, buyer itu ya semua orang tahu lah ya, arti Indonesianya itu pembeli gitu kan. Tapi tidak semua pembeli itu bisa dikatakan potensial. Kalau menurut saya pribadi ya, tidak dapat dikatakan semuanya potensial karena ada juga mungkin buyer yang malah merugikan kita gitu. Nah, saya pun pernah menemui buyer yang justru malah merugikan kepada pihak kami gitu selaku perusahaan, ataupun memang ada yang disebut juga buyer potensial. Buyer potensial itu ya memang buyer yang memang sama-sama saling diuntungkan gitu. Saya diuntungkan pun yang membelinya juga diuntungkan seperti itu. Oh, jadi buyer itu ada yang bisa buat kita untung, bisa juga buat kita rugi. Betul. Nah, itu seperti apa tuh, Kak? Kalau misalnya bedanya gitu? Yang menguntungkan otomatis ya, kalau itu udah pasti akan menghasilkan penjualan nominal gitu ya, secara rupiah gitu. Ada juga buyer yang tidak potensial atau merugikan, itu penjualan tetap kita terjual nih barangnya itu, tapi yang pertama kita jualnya itu jual di harganya itu harga net atau rendah, itu kan otomatis kurang potensial sebenarnya, ataupun yang tidak berkomitmen. Saya pernah mengalami satu ketika saya ekspor cukup lumayan banyak, 2 kontainer, tapi sampai di sana itu mungkin karena ketidakhati-hatian saya juga dan terlalu percaya ya, padahal jelas kita beda culture ya secara negara misalnya, tapi karena saya merasa sudah percaya dengan buyer tersebut, akhirnya kita melakukan jual beli itu tanpa adanya pengawasan dari pihak kedutaan besar kedua belah pihak, seperti itu, sehingga terjadi one prestasi, mereka tidak membayar kepada pihak kami, kepada pihak is group seperti itu, walaupun memang mereka kasih DP ke kami. Memang saat itu kami bertransaksi tidak menggunakan sistem LC pembayarannya itu, menggunakan TT transfer seperti itu. Jadi mereka transfer DP, baru kami kirim. Ketika barang sampai di sana, mereka menjanjikan akan melunasi, tapi minta dokumen dikirim dulu, dan mungkin kecerobohan saya itu adalah percaya ya mengirimkan langsung dokumen tersebut karena memang kan udah sering gitu kan. Tapi ternyata sampai sekarang belum dibayar. Nah, jadi harus berhati-hati buat teman-teman, jangan gampang percaya, belajar dari apa yang sudah pernah saya alami gitu. Jangan sampai teman-teman rugi seperti itu. Berarti kalau misalnya kita dapat kerugian itu tuh sebenarnya buyer itu berarti emang megang peranan penting ya, Kak, di dalam kegiatan ekspor itu ya, Kak? Iya, sangat penting karena tanpa adanya buyer kita tidak akan bisa berjalan sebuah transaksi dong. Barang yang kita jual ya tidak akan laku, akan menjadi stok di gudang begitu saja. Seperti itu. Oh gitu ya. Iya. Terus itu kan Kak Alfi kan udah merasa rugi nih. Nah, terus dari pihak bayarnya juga belum bayar sampai sekarang. Betul. Berarti artinya kita nggak bisa nuntut apa-apa dong, Kak, kalau kayak gitu? Sedang kami proses melalui jalur karena ini antar negara ya. Kita meminta bantuan kepada pihak kedutaan besar Indonesia yang ada di negara bisa sana. Dibantu tapi bisa, dan juga kedutaan besar negara mereka yang ada di Indonesia. Seperti itu, kita mengajukan surat seperti itu.
Nah, ini kan Kak Alfi kan udah expert gitu ya, dan udah banyak pengalaman menemui buyer-buyer yang potensial, yang mendatangkan keuntungan gitu. Kalau misalnya nih buat para pemula nih, yang dia tuh punya komoditi atau enggak dia sistemnya ingin menjual komoditi, cuman dia tuh belum tahu gitu dia belum tahu gimana cara dapetin buyer. Nah, kalau dari Kak Alfi itu gimana Kak untuk buyer pemula? Buyer pemula ya. Jadi mungkin untuk teman-teman yang memiliki komoditi dan pengen mencoba untuk ekspor, pasti nggak mudah, betul, sangat-sangat tidak mudah. Pun saya pernah mengalami ada di fase seperti itu. Sebelum jauh hari saya berada di titik ini mendapatkan buyer, itu sulit sekali saya juga sempat berpikir gimana ya caranya dapetin buyer itu gitu. Kayaknya susah banget deh, apalagi antar negara kan, kita nggak mungkin juga tiba-tiba jalan ke suatu negara terus menawarkan ke siapa, emang kredibilitasnya bisa langsung percaya gitu kan orang luar terhadap kita gitu, ataupun buyer gitu kan. Nah, akhirnya apa langkah yang saya lakukan? Yang pertama, saya mengikuti pameran-pameran yang diadakan atau diselenggarakan baik itu oleh swasta maupun oleh pemerintah yang ada di Indonesia, seperti itu. Dan itu memang pamerannya itu yang berbasis untuk potensial diekspor, seperti itu. Nah, itu salah satu cara yang bisa dilakukan sama teman-teman pemula. Dan tentunya komoditi yang akan dijualnya itu harus siap, karena biasanya orang buyer-buyer yang saya alami itu untuk bertransaksi itu minimal itu mereka untuk percobaan itu 1 kontainer seperti itu. Untuk sampelnya Kak? Rata-rata ya. Tapi mungkin ada juga yang hanya 1 ton, 2 ton atau beberapa ratus kilo, itu bisa juga gitu. Tapi kan tidak menutup kemungkinan gitu. Mereka itu biasanya rata-rata sih kalau buyer yang saya handling itu kebanyakan kalau untuk sampel lah ya, tapi dibayar ya sampel tuh tentunya. Itu dia minta 1 kontainer kayak gitu. Banyak juga ya. Jadi dari suppliernya juga harus siap ya betul, Kak, dari yang produsennya juga harus siap betul, ya Kak. Betul. Seperti itu. Nah, gimana nih Kak kalau misalnya kita udah nyoba hubungi buyer gitu, misalnya by email gitu kan, ada beberapa yang nyoba juga by email atau enggak by sekarang kan bisa kita hubungi tuh Threadmap itu ya? Iya betul, ada aplikasi. Nah itu gimana Kak kalau misalnya kita udah hubungin banyak buyer tapi belum dapat respon sama sekali, itu gimana? Memang kalau seperti itu kan gak gampang ya. Saya pun sempat mengalami ya, coba di beberapa aplikasi seperti itu. Tapi kita tuh memang mencari buyer tuh kayak memang semuanya ada timingnya ya gitu kan. Gak mungkin apa yang udah kita usahakan gak ada hasilnya gitu kan. Tinggal kita mau sabar dan ikhtiar aja. Dan itu pun saya sempat mengalaminya gitu. Udah nge-blast email, menawarkan komoditi yang kita punya, menawarkan komoditi yang teman-teman UMKM ataupun supplier-supplier di Indonesia punya, tapi nggak ada yang nyangkut gitu kan. Ketika seperti itu kita harus cari cara bagaimana, berarti cara seperti ini kan udah nggak efektif gitu. Karena kadang kan misalnya di satu situs itu memang banyak buyer, tapi belum tentu itu real buyer, seperti itu. Nah, yang efektif itu memang kita seperti yang tadi saya bilang ya, ikut pameran ataupun kita bekerja sama dengan KBRI Indonesia yang ada di luar negeri. Kita bersilaturahmi lah ya, melihat potensial apa yang bisa digarap dan meminta sharing data dari pihak KBRI yang potensial seperti apa gitu. Oh gitu, jadi awal ini kita bisa mendekati itu juga ya. Betul. Mendekati KBRI ya, betul, buat tanya-tanya. Betul. Tapi kalau misalnya masih seusia muda gitu Kak, kan mungkin kita belum tahu ya gimana caranya membangun komunikasi juga nih sama KBRI. Nah itu gimana Kak? Langkah yang paling dekat gitu dengan kita. Jadi beberapa tahun lalu saya pernah datang ke Kementerian Perdagangan. Di sana saya meminta potensial buyer yang ada di negara mana. Misalnya kita misalnya punya komoditi rempah-rempah. Rempah-rempah itu bisa untuk ke Middle East ya, biasanya Timur Tengah seperti itu. Nah, saya meminta kepada mereka data perusahaan di Timur Tengah itu yang potensial buyer itu apa sih. Nah, itu biasanya mereka akan memberikan kok ketika kita pun jelas identitasnya ya. Otomatis ketika saya datang ke perdagangan, kemudian kita pun membawa jelas ya identitas kita itu, pasti akan diberi sama mereka gitu. Karena kan itu menguntungkan juga untuk negara, untuk menghasilkan devisa negara ketika kita bisa melakukan ekspor seperti itu. Iya, berarti kita emang harus datengin kementerian yang terdekat ya Kak. Iya, Kementerian Perdagangan. Nanti dari sana dikasih kontaknya seperti itu. Iya, betul. Dan harus rajin-rajin ikut pameran terkait ekspor seperti itu. Iya, karena emang lebih ada efektif. Transaksi. Iya, ada transaksi di situ, betul. Ya. Betul.
Nah, terus kalau misalnya nih dalam transaksi, misalnya dia udah saling komunikasi nih sama bayarnya udah kayak penawaran gitu, negosiasi segala macam. Tapi ketika udah mau sampai deal-dealan, terus ternyata bayarnya tuh PHP gitu. Itu banyak nggak sih Kak kayak gitu? Oh banyak dong, itu udah biasa. Namanya udah juga biasa, namanya juga kita selaku penjual misalnya atau selaku seller itu jangan berkecil hati ketika kita udah mau deal-dealan nih. Ya saya juga beberapa kali bahkan mungkin sering mengalami hal seperti itu ya. Jangan pernah patah semangat atau merasa ya dia kok PHP gitu, baik lokal ataupun internasional ya. Jualan kita misalnya tidak laku atau belum beruntung gitu kan untuk mendapatkan buyer, itu udah hal yang lumrah. Jadi teman-teman harus memiliki mental yang kuat juga ketika misalnya udah mau invoicing, ibaratnya udah mau berkontrak gitu ya, tiba-tiba batal. Saya pernah tuh mengalami beberapa bulan lalu gitu ya, udah mau berkontrak tiba-tiba dia membatalkan karena permintaannya berubah gitu. Ya udah, namanya juga kita kan yang penting udah berkomunikasi, udah ikhtiar ya. Urusan jadi ya udah, yang penting kita serahin aja deh sama yang Maha Kuasa. Yang penting kita udah ikhtiar gitu. Karena saya selalu percaya rezeki nggak ketukar selama kita memang niatnya benar ya. Dan mental harus kuat itu. Jangan gampang nyerah karena nggak mudah buat nyari buyer internasional itu. Gitu. Karena kan kita juga jualan di dalam negeri aja kadang sering juga bisnis, kan gitu yang ditolak ya. Gitu betul kan. Kayak gitu. Gimana nih caranya biar bisa ngejual ke orang luar yang kita beda budaya, beda komunikasi. Betul banget kayak gitu. Nah, selain tadi masalah transaksi buyer, apa aja sih tantangannya Kak ketika kita menghadapi buyer gitu? Tantangannya yang pertama adalah komunikasi. Walaupun saya udah sering ya gitu bertemu dengan buyer dari beberapa negara gitu kan, kayak kemarin dari Oman, mereka pasti ketika berbisnis berbicara bahasa Inggris ya, international language gitu kan. Walaupun kita sama-sama paham, tapi di situ tantangannya adalah ketika kita bernegosiasi. Negosiasi kita kan berbeda ya, berbeda bahasa kan. Biasanya kita pakai bahasa Indonesia, terus kita negosiasi pakai bahasa Inggris kan, kayak gitu. Dan itu secara langsung, bukan lagi by email, bukan lagi by WhatsApp, tapi face to face langsung. Di situ yang pertama kita harus memiliki mental dengan harus pede ya, jangan merasa kita takut salah atau kayak gimana. Kita harus pede dulu, yang pertama harus yakin dulu. Ketika kita sudah yakin dan dirasa kita bisa bernegosiasi, ketika mereka misalnya nih mereka itu nawar dengan harga rendah, ya udah lebih baik kita mundur. Karena kita selaku buyer juga harus memiliki harga diri ya tentunya gitu. Jangan menjual dengan murah kayak gitu. Jangan ibaratnya yang penting laku kayak gitu. Karena kan semuanya yang harus kita ingat, kita bertransaksi secara internasional, sehingga resikonya pun pasti lebih tinggi daripada bertransaksi secara lokal seperti itu. Jadi ketika menghadapi buyer, negosiasi dengan buyer itu kita harus yakin dan pede dulu gitu dengan produk yang kita jual. Ketika kita tidak pede dengan produk yang kita jual, ya gimana buyer bakalan yakin. Dan kita harus menguasai juga produk knowledge yang kita jual tersebut atau komoditi yang kita jual, karena mereka pasti akan dengan sangat detail bertanya kepada kita. Seperti itu. Karena dia juga kan pasti kan lebih tahu kebutuhan dia. Iya, betul. Kan di sana juga mungkin kayak misalnya briquette gitu kayak kan kemarin ada, betul ada kualitasnya yang kayak gimana gitu karena ada jenis-jenisnya ya. Kemarin charcoal nih, ada coconut, terus ada jenis charcoal dari kayu itu ada banyak, ada halaba, ada tamarin, ada banyak deh, ada berbagai macam jenis charcoalnya. Nah, mereka tuh apa sih yang dibutuhkan, kita tuh harus paham dulu jenis-jenis atau varian daripada charcoal tersebut. Kemudian ada kemarin ada yang cari plywood. Ternyata ketika saya pelajari, plywood itu banyak juga jenisnya gitu, dan dengan harga yang variasinya bermacam-macam juga. Nah, makanya kita harus memahami dulu komoditi yang akan kita jual. Walaupun ya katakanlah kita juga sebagai trader ya, sebagai trading company, karena saya pribadi gak punya pabrik dong, gak punya factory atau apapun itu. Tapi ketika kita bisa berkomunikasi, bernegosiasi, semuanya bisa deal ya. Dan kalau misalnya dia juga udah maksudnya udah yakin sama kita gitu. Betul ya. Gitu. Nah, ada nggak sih Kak tanda-tanda nih gimana buyer itu tuh udah kelihatan banget tuh red flag-nya gitu, misalnya dari awal itu tuh ada nggak sih Kak? Sih, kayak maksudnya tuh kayak ini kayaknya bayarnya tuh mau menipu kita atau nggak, mau PHP ya, gitu. PHP lah ya. Iya. Ada nggak sih Kak kayak misalnya dari cara dia komunikasinya apa?
beberapa pekan lalu saya bertemu buyer. Pesaing kita kan untuk yang jual charcoal itu bukan kita aja ya, banyak di Indonesia tuh pabrik charcoal tuh banyak seperti itu. Nah, menipu enggak, tapi mungkin berpindah ke lain supplier itu sangat terbuka sekali. Makanya bagaimana cara kita biar bisa biar bisa si buyer itu yakin pada kita. Ya kita jangan, ibaratnya kita harus muka tebal ya, jangan malu-malu gitu. Selama kita benar, selama kita yakin dengan komoditi kita, ya kejar aja terus. Saya sampai ngejar sampai buyer tersebut bilang, kamu itu tidak gampang menyerah ternyata ya, sampai saya ditemui dimanapun saya berada, saya ditemui seperti itu ya. Karena apa? Karena kita yakin dengan produk yang kita tawarkan itu bagus, dengan harga yang kompetitif juga, dan kita jelas tidak menipu atau tidak nggak ngeprank lah ya, karena nggak sedikit juga banyak trader ataupun broker di Indonesia yang menipu sehingga membuat para pembeli dari luar itu kecewa gitu. Seperti itu, banyak pengalaman seperti itu. Makanya saya itu ingin bukan menghilangkan citra tersebut ya, karena susah pasti menghilangkan, tapi sedikit demi sedikit itu meyakinkan para buyer bahwa Indonesia tidak seperti yang mereka pikirkan. Tidak semua gitu. Tidak semua trader seperti itu. Berarti itu selama kakak melakukan membuat yakin si buyer ini, itu kakak chat terus menerus gitu? Saya chat terus menerus, terus saya juga berkomunikasi, menganalisa karakter mereka tuh seperti apa gitu kan, secara personal tuh mereka seperti apa sih, mau mereka itu seperti apa, sehingga mereka bisa yakin. Karena ketika kita berjualan tidak hanya sekedar komoditi yang harus kita pahami, tetapi karakter daripada personal mereka dan apa yang mereka mau, kita harus bisa membacanya seperti itu. Berarti kita harus tahu juga nih ya Kak, karakter si bayarnya tuh seperti apa gitu betul, ya Kak? betul. Karena kan kadang kan ada buyer juga yang nggak selalu bisa dikontak terus menerus, betul, gitu kan, ada yang betul. Ada gitu juga kan, yang kayak gitu, yang balesnya misalnya 1 hari 2 hari, itu juga ada beda-beda karakter. Memang setiap negara beda-beda karakter. Nah gitu. Itu ya kan. Nah terus gimana Kak kalau misalnya nih kan kita kan udah punya udah punya produknya gitu ya, itu tuh kita lebih baik nentuin negara tujuan ekspor kita dulu, apa nentuin bayarnya dulu? Negaranya dulu. Kita harus nentuin dulu negaranya. Misalnya komoditinya apa nih, komoditi ini bakalan diterima di negara mana ya, seperti itu. Baru kita carilah bayarnya gitu. Misalnya kita udah tahu nih negaranya, gimana ya cara dapat bayarnya gitu kan. Ya itu tadi kita bisa datengin Kementerian Perdagangan terdekat atau Dinas Perdagangan lah ya. Kalau misalnya kalian ada di luar daerah, datang ke Dinas Perdagangan bisa, atau Dinas UMKM juga bisa, seperti itu. Pasti akan ada data jika mereka selalu update kan. Ataupun di website juga mungkin bisa, kalau memang tersaji ada di website, atau ikut-ikut pameran. Karena banyak kementerian-kementerian yang memang mengadakan pameran ekspor gitu. Jadi harus rajin-rajin teman-teman cari tahu update-nya, kayak gitu. Kayaknya emang dari kitanya harus semangat buat tahu update tentang cari informasi, cari informasinya gitu ya Kak. Betul. Nah terus mungkin Kak Alfi bisa sampai nih ke teman-teman gimana tips gitu biar kita bisa dapat bayar gitu. Yang pertama harus tahu dulu komoditinya apa. Yang kedua, kita tentukan negaranya di mana. Terus yang ketiga, kita harus kuat mental. Komunikasi itu sebenarnya misalnya kita nggak lancar bahasa Inggris atau nggak lancar bahasa internasional lah ya, kayak gitu. Ada Google Translate sekarang bisa tuh, kayak gitu. Iya. Tanya deh, kemarin itu saya deal-dealan dengan buyer, mereka nggak terlalu fasih bahasa Inggris, bisanya bahasa Arab gitu kan. Akhirnya kita komunikasi juga pakai Google Translate. Saya nggak bisa bahasa Arab, mereka nggak bisa bahasa Indonesia, bahasa Inggrisnya kurang lancar gitu kan. Ya udah, kita komunikasi dengan menggunakan Google Translate juga. Bisa ya kayak. Nggak masalah gitu. Ya. Selama itu akan menemukan satu kata deal, kenapa tidak gitu. Jangan menyerah, intinya jangan menyerah, dan mentalnya harus kuat gitu. Ketika belum deal, ya kita coba lagi terus. Apa nih yang kita analisa nih, apa yang membuat gagal gitu kan, apa yang membuat nggak dealnya itu apa sih, apakah karena harganya yang terlalu mahal atau memang komoditinya yang tidak cocok, kayak gitu kan. Kayak kemarin nih, mereka itu butuh 2 komoditi, ada plywood dan charcoal. Yang deal itu saya hanya charcoal saja, plywoodnya itu belum deal. Kenapa? Karena memang ternyata tidak sesuai dengan yang mereka mau, seperti itu. Dan mereka masih open, mau menunggu ketika sudah ada spesifikasinya. Kan jadi berarti kita nyari lagi gitu ya Kak. Berarti itu kan PR kita untuk mencari apa yang mereka mau tersebut.
kayak Oh, gitu. kalau misalnya emang kalau dia udah yakin sama kita, dia nggak bakal kemana-mana ya Kak? Iya, malah mereka itu kita kan trader ya, Iya. trading company gitu, nggak punya factory atau apapun. Mereka sekarang malah mempercayakan kepada kita, tolong carikan ini. Padahal begitu mereka datang ke Indonesia, mereka sangat-sangat nggak percaya dengan yang namanya trading company karena takut ditipu. Tapi hasil Itu gimana tuh Kak cara ngeyakininnya? itu ya, Itu kok bisa agak ya? unik juga nih. Saya kemarin Boleh ada ceritain sedikit mungkin ke cerita ya. teman-teman ya. Mereka agak sedikit terharu juga nih, nggak sia-sia juga gitu Iya. kan apa yang udah kita lakuin itu gitu kan. Kita kejar ketika mereka kan ke beberapa daerah ya, ke beberapa daerah ketika ada di Indonesia itu nggak stay di Jakarta aja. Kita sampai benar-benar kejar mereka ada di daerah mana, mereka Itu lagi dia apa. pertama awalnya gimana tuh, ngontak kita dulu atau? Awalnya iya ngontak kita kan bahwa iya. mereka mau ke Indonesia kayak gitu. Oke, gitu. Salah satunya ke kita. Awalnya ke kita itu cuman mau pakai logistiknya aja. Oh, Terus saya cari tahu sebenarnya apa sih yang dibutuhkan. Mungkin kita bisa membantu gitu kan ibaratnya. Karena mereka kan di sini juga nggak lama gitu kan, hanya hitungan hari saja. Terus mereka sampaikan dia butuh komoditi ini. Terus saya sampaikan, saya bantu cari dan lain sebagainya. Awalnya mereka ragu gitu. oh Ragu terus itu disampaikan di by WhatsApp atau? secara langsung secara ketika langsung kita ya? meeting gitu. Akhirnya mereka ingin berkontraknya itu saat itu dengan factory-nya. Terus kata saya pribadi, it's okay, nggak masalah. Ketika pengen dengan factory-nya pun nggak masalah ya gitu kan. Tapi ternyata mereka berubah pikiran, jadi pengen berkontraknya dengan kita karena saya meyakinkan mereka, saya memfasilitasi kebutuhan mereka selama di Indonesia. Sebenarnya simple sih, memfasilitasinya tidak ibaratnya tidak mengeluarkan nominal yang cukup besar gitu ya. Iya. Kayak kita tanya apa kesukaan mereka, terus selama di Indonesia mereka tuh pengen kemana aja sih. Ada kejadian lucu, mereka pengen ke ASMK, kita anterin ke ASMK buat beri mainan kayak gitu. Mereka pengen ke Mangga 2, kita anterin ke Mangga 2 kayak gitu. Itu sebagai treat kita kan ibaratnya kayak gitu, sehingga mereka yakin dan percaya. Bahkan mereka ibaratnya mencari lagi komoditi baru melalui kita, tolong carikan ini seperti itu. Oh, jadi emang kita tuh nggak cuman bayar transaksi aja, tapi Iya. kita kayak lebih Pendekatan secara personalnya juga harus itu, ya. iya, betul. Mungkin teman-teman juga tahu ya, ketika mereka datang ke office ya, kita kan ibaratnya tidak menyuguhi dengan hal-hal yang mahal. Iya, Bahkan benar mereka sih, sukanya kopi gudeg dan juga teh sariwangi kan, ternyata kayak gitu. Iya. Oleh-oleh yang kita kasih pun hanya gudeg dan teh sariwangi karena mereka pengennya itu bukan yang mahal. Jadi untuk men-treat buyer itu tidak harus dengan cara yang mahal, tapi bagaimana cara membuat mereka nyaman dan percaya seperti itu. Itu Berarti sih. tentang dari kitanya juga Betul ya. Jadi transaksi itu ya, Kak. tidak hanya sekedar untuk deal aja, tapi membuat mereka yakin dan nyaman dulu. Kayak gitu. Berarti sampai sekarang bakal kerja sama terus dong Kak? ke Insya depannya? Allah, amin. Mudah-mudahan. Wah, jadi nggak cuma satu pintu aja yang kebuka ya, Iya, maksudnya untuk iya, ekspor alhamdulillah. satu produk Iya. gitu, tapi Betul. kita dipercaya buat nge-supply iya, beberapa komoditi. kebutuhan Betul. si bayarnya Iya, gitu ya betul. Kak. Insya Allah sih selama Iya. niatnya baik, dilancarkan ya Iya. semuanya. Amin. Gitu. Nah, mungkin segitu dulu kali ya Kak Alfi untuk bahasan bayar hari ini. Nah, teman-teman, gimana nih perbincangan kita tentang cara mendapatkan bayar bersama Kak Alfi. Nah, semoga bisa bermanfaat dan bisa kalian pelajari dari setiap sisinya ya Kak ya, Iya. tadi ya, dari gimana cara mendapatkan bayarnya, terus tantangan apa yang harus dihadapi ketika kita menghadapi bayar, cara membangun komunikasinya, negosiasinya ya Kak, dan gimana sih pendekatannya gitu ya. Betul. Oke, mungkin sekian aja ya Kak Oke, Alfi. Terima siap. kasih atas Iya, waktunya sama-sama. di tengah-tengah kesibukannya. Kak Alfi Sama-sama. makasih udah Iya. meluangkan waktunya ya Kak. Oke, siap. Oke teman-teman, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kira-kira kira-kira bahasan apa lagi yang akan kita bahas di Pods Group selanjutnya. See you.